Halo, kita ketemu lagi di dalam Lentera Kehidupan Orang. Kali ini kita akan membahas satu topik tentang kekudusan. Kekudusan orang percaya. Kita baca Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, tolong kami untuk merenungkannya. Pakai hamba-Mu untuk share kepada setiap kami, supaya kami semua mendapat berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, apa artinya kudus itu? Secara harafiah, kita boleh menerjemahkan dengan kata memotong atau memisahkan. Jadi dari sekelompok ini kita memotongnya dan memisahkannya ke dalam kelompok itu. Istilah lain dari kudus ialah dibenarkan, disucikan, atau dikhususkan, diistimewakan. Dalam perjanjian lama, kata dasar dari kudus itu dibaca kadosi atau kodesi, yang berarti suci atau murni. Sedangkan dalam perjanjian baru diterjemahkan arti kata ini dengan hagios, yang sebenarnya juga diterjemahkan dengan arti kata suci. Hagios lebih mempunyai dasar pemikiran mengenai keterpisahan dan kesucian terhadap Allah. Louis Berkhof, seorang ahli teologi, menulis dalam bukunya Systematic Theology, beliau mengatakan bahwa kekudusan itu ialah sesuatu yang sesuai dengan atau sejalan dengan segala sesuatu yang dapat dibayangkan mengenai Allah. Jadi kalau kalian membayangkan Allah itu seperti apa, orang itu mesti seperti apa, itulah kekudusan. Nah, Alkitab yang kita baca menuntut orang Kristen atau orang percaya itu supaya hidup kudus baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Pertanyaannya, mengapa kita mesti hidup kudus? Mengapa? Karena Allah itu sendiri kudus adanya. Lalu, bagaimana kita dapat mengarah kepada kekudusan itu? Sebab di dunia yang kita diami saat ini, banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan yang seringkali membuat kita hampir bahkan sudah terpeleset di dalam ketidakkudusan. Saya ada mencatat beberapa poin, saudara. Hari ini kita akan lihat poin pertamanya. Poin pertamanya adalah kekudusan menuntut pemisahan. Jadi ada pisah dari duniawi, hal-hal yang duniawi, ke dalam hal-hal yang bersifat rohani. Dunia ini mempunyai standar tersendiri tentang apa itu kekudusan. Allah itu kudus. Ia tidak menuntut kita untuk menjadi maha tahu, maha kuasa seperti Dia, bukan. Namun ada satu hal yang penting di sini, Ia mengajak kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Hidup kudus. Sehingga kita dapat menjadi sama, tanda kutip, seperti Dia. Ya, sama seperti Dia.
Coba kita cek di dalam Alkitab kita, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Sama-sama kita buka. Kalau saudara di rumah ada Alkitab, buka Ibrani 12 ayat yang ke-10, saudara. Ibrani 12 ayat ke-10. Saya bacakan buat saudara. Ibrani 12 ayat ke-10 berbunyi, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu penting. Hidup yang tidak kudus bagi masyarakat sekitar dianggap tabu. Apalagi bagi orang percaya tentunya. Misalkan saja ada seorang anak gadis yang sedang pacaran, tiba-tiba tertangkap basah bermalam bersama dengan sang kekasih di sebuah hotel, maka orang-orang akan menyebutnya tidak kudus. Sebaliknya, sepasang suami istri mengalami trauma dalam hidup pernikahannya, lalu mereka memutuskan untuk berpisah, apakah ini berarti kudus? Tentu tidak juga, sebab standar suami istri yaitu mereka harus berdua dan tidak boleh berpisah. Seperti firman Tuhan katakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu kudus adanya dan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut yang memisahkannya. Nah, jadi di sini kita dapat melihat cara penilaian dari manusia di dunia ini. Mereka saja menghendaki apa yang disebut kudus. Apalagi Allah yang di sorga terlebih-lebih, bukan? Nah, pemisahan dari dunia ke rohani harus melibatkan Tuhan. Banyak orang di dunia memisahkan dengan cara hidup selibat, tidak makan daging, menderita demi Tuhannya, tanda kutip, menyiksa dan sebagainya. Namun, saudara, bagi orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu untuk meninggalkan ketidakkudusannya, dia harus menerima atau mengejar kebenaran Allah dan taat pada perintahnya sepenuhnya. Demi kebenaran Allah itu merupakan kebenaran yang sesuai dengan patokan firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Perbuatan kita saja tidak dapat membuktikan bahwa kita hidup kudus. Kita bisa seakan-akan hidup kudus, tapi di dalam hati kita penuh ketidakkudusan. Pikiran kita penuh dengan ketidakkudusan. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita diperhadapkan dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu menyelidiki hati, menyelidiki pikiran, walaupun perbuatan kita seperti kita tidak bisa bohong pada Tuhan. Dunia nyata sering menggoda. Kadang mau memaksa kita keluar dari dunia rohani yang sekaligus merombaknya. Konkretnya begini, saudara. Seringkali kita menemukan anak-anak gadis zaman sekarang bahkan yang ngakunya anak Tuhan dengan berani memakai model pakaian yang disebut you can see. Saya pikir tujuan perancang model itu ingin agar orang-orang yang melihat dibuatnya sedemikian rupa tertarik dan akhirnya jatuh ke dalam tanda kutip dosa. Kalau kita mengakui diri sebagai orang percaya yang mau hidup kudus, kita harus terpisah dari kehidupan modern seperti begini. Saya tidak katakan engkau kalau pakai pakaian yang model begitu berarti tidak kudus, bukan begitu maksud saya. Tapi jikalau engkau mengaku mau hidup kudus, engkau mesti
hilangkan itu. Mungkin kita tidak merasakan apa-apa, namun kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dengan model yang menggoda, dengan model demikian, dapat membuat orang tersandung. Jadi jatuh ke dalam dosa. Lagi pula kira-kira apa gunanya bagi kita? Kalau kebetulan tubuh kita kurang sehat malah bisa masuk angin. Nah saudara, contoh lain yang lebih nyata dan bertolak belakang dengan di atas adalah seorang anak Tuhan mempersembahkan rumahnya untuk dipakai oleh hamba Tuhan sebagai persekutuan atau kebaktian. Sebelum diserahkan, rumah itu yang tanda kutip duniawi, sekuler. Namun ketika diserahkan untuk pekerjaan Tuhan, rumah itu telah menjadi tempat yang sakral. Artinya diserahkan khusus bagi pekerjaan Tuhan, dikuduskan bagi Tuhan. Namun kita perlu ingat juga supaya kita tidak menjadi batu sandungan, semestinya apa yang kita persembahkan kepada pekerjaan Tuhan haruslah kita peroleh dengan cara yang kudus pula. Kalau dengan cara menipu, mencuri, dan sebagainya, itu juga merupakan tidak dikuduskan Tuhan. Keterpisahan dari dunia juga berarti keterpisahan dari dosa dan dikuduskan dalam kemurnian dan dipersembahkan secara khusus bagi Tuhan Allah. Nah, kondisi ini mengandung satu arti di mana keadaan Allah melalui kasih karunia memisahkan orang-orang berdosa dan sekaligus memperbarui hidupnya sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, saudara, makin tercipta satu pertumbuhan rohani, semakin matang dan semakin progresif melalui iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Hidup orang tersebut menuju dan senantiasa mendekati apa yang Tuhan Yesus perbuat, yakni kepada kesempurnaan. Jadi kekudusan itu berarti pemisahan dari duniawi ke yang bersifat rohani, tujuannya adalah